bersama rombongan di Desa Kota Biru. Mari kita ikuti acara Hasehawaka dari masyarakat Kota Biru sekaligus pengalungan oleh anak-anak PAUD Lobor Kota Biru. Acara kunjungan kerja Ketua dan Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Malaka dalam rangka monitoring dan pelaksanaan program kerja PKK dan pelatihan pangan lokal berbahan dasar kelor di Desa Kota Biru, Kecamatan Kobalima Timur segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya mengajak kita semua untuk mengucap syukur atas berkat dan penyertaan perlindungan Tuhan sehingga kita semua boleh berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang terhormat Ibu Ketua dan Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Malaka, yang saya hormati pengurus Tim Penggerak PKK Kabupaten Malaka, Ibu Camat Kobalima Timur, Kepala Puskesmas bersama staf, Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan bersama staf, Kepala Desa Kota Biru bersama staf, Ketua Tim Penggerak PKK Desa Kota Biru bersama anggota, Ketua BPD bersama anggota, Ketua Adat, tokoh masyarakat, singkatnya kita semua yang hadir pada hari ini yang saya hormati pula. Acara pertama menyanyikan Mars PKK. Hadirin dimohon berdiri. Membangun
Kabupaten Melaka, Ibu Ketua Bidang Tim Penggerak PKK Kabupaten Melaka, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Kogalima Timur, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Desa Kota Biru yang saya hormati. Selamat datang di Desa Kota Biru, Kecamatan Kogalima Timur, Kabupaten Melaka. Di Desa Kota Biru, luas wilayahnya 20,05 km persegi. Dan juga di Desa Kota Biru terdiri dari 6 dusun, 12 RT, 6 RW. Dengan jumlah penduduknya terdiri dari 314 kepala keluarga, jumlah jiwanya 1.115 jiwa. Di Desa Kota Biru ada juga 2 SD, 1 STI, 1 STK, dan juga 1 SMP negeri. Saya juga mengucapkan selamat datang Ibu Ketua dan Ibu Wakil Ketua bersama rombongan di Desa Kota Biru. Di sini kami di Desa Kota Biru pada khususnya dan pada umumnya sudah dilanda wabah COVID-19 sudah sekian 2 tahun lebih. Namun masyarakat Kota Biru tidak terpapar COVID-19. Saya juga mengajak kita pada kesempatan ini karena kita berada di masa prapaskah, yaitu memasuki minggu ketiga dalam masa prapaskah. Oleh karena itu, mari kita siapkan hati kita menyongsong pesta Paskah bagi kita sekalian. Untuk itu kami pengurus PKK tingkat desa, tingkat kecamatan dan tingkat desa masih ada di sana sini masih ada kekurangan, sehingga kehadiran Ibu Ketua, Ibu Wakil Ketua bersama rombongan untuk kita saling membenahi agar tidak terjadi kesalahan, sehingga kedepannya bisa kita jalan melalui hal-hal yang lebih baik, sehingga kita bisa pedomani secara benar. Dalam surat dari tingkat kecamatan dalam hal ini rapat koordinasi lewat Bapak Camat Kogalima Timur sudah menegaskan bahwa setiap desa di dalam wilayah Kecamatan Kogalima Timur harus bekerja sama, tidak ada gesekan-gesekan antara kita, apalagi kita sudah berada dalam masa prapaskah untuk kita memasuki masa Paskah. Oleh karena itu kami mohon petunjuk dari Ibu Ketua dan Ibu Wakil Ketua bersama rombongan untuk hari ini kita sama-sama melihat kekurangan kami, sehingga lewat kekurangan ini kita sama-sama membenahi, sehingga kami di tingkat Kecamatan Kogalima Timur pada umumnya, terlebih di Desa Kota Biru, kami bisa memiliki hal-hal yang positif dalam bidang PKK. Dalam hal ini Pokja 1 sampai dengan Pokja 4. Ini saja beberapa hal yang kami sampaikan
Atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Yang terhormat Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Melaka, yang terhormat Ibu Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Melaka, Ibu Ketua Bidang dalam hal ini yang mewakili, bersama Badan Pengurus Tim Penggerak PKK Kabupaten Melaka. Yang terhormat Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Kobalima Timur, bersama Badan Pengurus. Yang kami hormati Bapak Camat Kobalima Timur dalam arti BLT. Yang kami hormati Bapak Desa Kota Biru, di sini juga Bapak PJ, yang dalam hal ini yang mewakili Bapak Sek Kota Biru, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pendidik, singkatnya kita semua yang hadir di sini sama saya muliakan. Izinkan saya membaca laporan Ketua Tim Penggerak PKK Desa Kota Biru bersama staf. Laporan Ketua Tim Penggerak PKK Desa Kota Biru. Yang pertama, pendahuluan. Pertama-tama saya mengajak kita semua untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas kasih-Nya yang begitu besar kepada kita, sehingga kita boleh berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini, saya atas nama Ketua Tim Penggerak PKK Desa Kota Biru untuk menyampaikan laporan, karena sebenarnya yang hadir di sini Ibu Ketua PJ boleh katakan, tetapi dilimpahkan wewenang, maka hari ini saya juga mengambil alih di tempat ini. Menyangkut yang pertama itu adalah wilayah. Wilayah Desa Kota Biru terdiri dari 6 dusun, 6 RW, 12 RT, dengan jumlah penduduk laki-laki 625 jiwa, perempuan 590 jiwa. Total seluruhnya 1.215 jiwa, dan jumlah kepala keluarga sebanyak 314. Di sini ada 2 SD, 1 SMP, 1 PAUD, dan 1 kelompok tenun ikat. 2. Tujuan diadakan gerakan PKK di Desa Kota Biru sebagai mitra kerja sama pemerintah untuk ikut serta memperbaiki dan membina tata kehidupan dan penghidupan keluarga yang dijiwai oleh Pancasila menuju terwujudnya keluarga yang dapat menikmati kehormatan, keselamatan, ketenangan, dan ketentraman hidup lahir dan batin. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh tim penggerak PKK sesuai dengan 4 pokja antara lain: 1. Penghayatan dan pengamalan Pancasila dan gotong royong. Kegiatan terdiri dari penyuluhan kepada masyarakat tentang saling menghargai sesuai tradisi, budaya, dan dalam masyarakat. Yang kedua, mewujudkan budaya hidup bersih dan melaksanakan kegiatan Jumat bersih. Pokja 2, pendidikan dan keterampilan pengembangan kehidupan berkooperasi. Kegiatannya terdiri dari terbentuknya 1 kelompok tenun ikat. Pokja 3,
pangan, sandang, perumahan, dan tata laksana rumah tangga. Kegiatannya kami sudah bentuk, tapi karena tumpang tindih dengan adanya PJ, maka sementara kami belum ada satu kegiatan. Ini kami mohon maaf. Yang berikut, bab 4. Kesehatan, kelestarian lingkungan hidup, dan perencanaan sehat. Antara lain, pelaksanaan penimbangan bayi balita di 3 titik posyandu dalam wilayah Desa Kota Biru setiap tanggal 8 dalam bulan. Penyuluhan kepada ibu-ibu yang anaknya stunting. Jumlah anak stunting sebanyak 10 orang dari posyandu Taman Kakalu dan Korek. Nama itu terlampir. Yang berikut, jumlah anak gizi kurang sebanyak 2 orang dari posyandu Kota Biru dan posyandu Taman Kakalu. Nama terlampir. Penutup. Demikian laporan Ketua Tim Penggerak PKK Desa Kota Biru yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Selanjutnya mohon petunjuk dan arahan dari Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Melaka bersama jajarannya untuk kemajuan Tim Penggerak PKK Desa Kota Biru. Sekian dan terima kasih. Untuk kita semua. Selamat pagi untuk kita semua. Terima kasih. Baik, yang saya hormati Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten, yang sama saya hormati Ibu Ketua Bidang Tim Penggerak PKK Kabupaten, yang sama saya hormati Bapak Sekretaris Desa Alas Kota Biru, yang sama saya hormati Ibu Sekretaris Desa Alas Kota Biru, dan yang saya hormati juga pengurus Tim Penggerak Kabupaten, yang sangat saya kasihi tokoh adat, tokoh agama, dan semua masyarakat Alas Kota Biru yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Selamat pagi sekali lagi. Selamat pagi. Baik, mari kita mengucap bersyukur karena kita diberi kesempatan sama Tuhan, kita masih sehat, kita berkumpul di sini untuk mengadakan kegiatan PKK. Baik, mungkin kalau PKK, Mama dong sudah tahu semua. Bapak si hati lewat PKK. Tetapi yang mau saya jelaskan di sini Dekranasda. Apa itu Dekranasda? Mama si hati Dekranasda kalale. Ya, Dekranasda itu sama seperti PKK, tetapi dia lebih khusus ke keterampilan. Dimana singkatannya Dekranasda, kepanjangannya Dewan Kerajinan Nasional Daerah. Kerajinan, keterampilannya naksa. Mama, keterampilan itu apa, Mama? Keterampilannya sebenarnya Mama mereka buat. Salah satu contoh tenun ikat. Itu adalah keterampilan. Terus selain tenun ikat, anyaman. Mungkin bukan mama saya yang bisa anyam. Bapak siapa satenya no, anyam. Beda toh, anyam koba, anyam dulang, iya toh. Nah, kemudian ada juga mungkin pengolahan makanan. Itu juga keterampilan. Jadi kayak pisang bisa diolah jadi makanan lain yang bisa kita jual. Jangan hanya goreng pisang goreng, keripik pisang, semua bisa. Jadi kita olah jadi bahan makanan yang bisa kita jual atau orang luar datang beli sebagai oleh-oleh. Nah, ini yang namanya keterampilan. Oleh karena itu, pemerintah membuat suatu organisasi yang namanya Dekranasda supaya bisa menampung seluruh hasil kerajinan masyarakat yang ada di kabupaten. Jadi mama mereka kalau sudah dapat menang seperti tadi,
Tolong pulang mama sih tenun jangan sampai benang taruh mestinya di rumah, mama dong di kebun. Kapan baru benang bisa jadi kain? Kalau hanya taruh dia di dalam rumah. Betul tidak mama? Kelompok yang ada sekarang ini aktif hasilkan kain tenun dalam berapa bulan mama? Satu kain tenun 1 bulan bisa 1 kain? 2 minggu bisa 1 kain. Berarti bagus. Tenun apa itu? Putus atau popoy? Putus bisa tidak? Bisa. Nah, jadi untuk saat ini karena putus ini sudah mulai punah atau sudah mulai hilang, kita minta mama mereka tolong kembangkan yang tenun putus. Bisa toh mama? Bisa. Mulai sekarang ikat putus sudah. Ikat putus supaya kita bisa pasarkan dengan nilai yang ekonomis. Karena kalau popoid ini motifnya hampir sama di semua kabupaten yang ada di NTT. Saya ke Kabupaten Kupang, mereka popoid hampir sama dengan kita. Ada yang bintang, ada yang kotak. Dan satu lagi, mama mereka tidak boleh tenun orang lain punya motif. Contoh kita di alas kita motif apa, kita tenun yang itu. Jangan sampai kayak kemarin di sebelah kita lihat ada insana pun kain. Lain kan kita sujiplang. Iya, kita sujiplang kalau kain. Jadi kita tenun yang menjadi ciri khasnya kita. Sehingga ketika mama ketua dan saya minta kain, oh yang motif alas langsung kita ambil ke alas. Yang motif dawan kita ambil ke dawan. Jadi seperti itu. Kemudian anyaman. Anyaman ini kan kita bisa bentuk seperti tutupan gelas, bel atau apa sih? Bisa juga anyam toh? Sebenarnya bapak juga bisa anyam ini, tapi bapak dong pikir lebih baik saya lihat sapi, lebih baik saya bikin kebun. Ya, tidak apa-apa. Jadi anyam itu juga bagus mama. Jadi kalau anyam 1 tutupan gelas ukuran harus sama. Jangan sampai yang 1 ukuran besar, yang 1 ukuran kecil. Kita jual kita bingung, orang juga mau beli bingung. Ini ukuran yang sebenarnya bagaimana? Ya, jadi harus 1 ukuran sehingga kita bisa jual itu per lusin atau per setengah lusin. Kemudian untuk pengolahan makanan nanti itu terkait dengan Pokja 3, tetapi ini juga menyangkut dengan keterampilan. Nanti akan ada pelatihan mengenai tenun itu pewarnaan alam. Kalau pengolahan makanan juga akan ada pelatihan. Nanti saat dilatihkan baru kita ajarkan teknisnya. Tapi mama mereka yang tadi sudah terima benang harus rajin tenun supaya hasilnya dijual. Mama mereka bisa beli benang lagi, untungnya bisa pakai untuk makan minum hari-hari. Jangan sampai mama bisa tenun, mama tidak mau kerja, terus anaknya stunting, mama mereka tidak bisa cari uang karena uang cari sekarang susah. Padahal karena mama mereka tidak mau kerja sesuai dengan kemampuan yang ada. Jadi kalau memang mama mereka bisa menenun, tenun saja asal motifnya bagus. Dan juga padu padan atau kombinasi warna. Jangan sampai kita kombinasi warna di bawah warna pink, di atas warna kuning. Itu tabrak jauh. Kita jual juga orang pusing lihat. Jadi kombinasi warna yang hampir mirip-mirip. Contoh seperti kain yang saya pakai, dasarnya biru, mungkin motifnya yang dibuat campur warna. Jangan dasar atas kuning, dasar bawah merah, dasar tengah hijau. Wih, mati. Orang bilang ini kain kah bendera berjalan. Ya baik, mungkin itu sedikit pengetahuan tentang keterampilan. Nanti mengenai PKK dan juga anak-anak yang masuk dalam kategori stunting maupun gizi buruk akan dijelaskan oleh ibu-ibu ketua bidang, ibu-ibu pengurus PKK dan juga mama ketua. Mungkin dari saya hanya ini saja. Saya akhiri. Terima kasih dan selamat pagi untuk kita semua. Waktunya. Selamat pagi untuk kita semua.
Yang saya hormati Ibu Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Melaka, sekaligus sebagai Ibu Wakil Bupati. Yang sama saya hormati Ibu-Ibu Ketua Bidang, Ketua Pokja, Sekretariat Tim Penggerak PKK tingkat Kabupaten Melaka. Yang saya hormati pula Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Kobalima Timur, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Desa Kota Biru bersama pengurus Pokja. Yang saya hormati Bapak Sekretaris Desa bersama seluruh aparat Desa Kota Biru, petugas medis yang hadir di sini, para kader kesehatan, dan yang Habat Neter, Habat Taek, Fukunsia, Datosia, dan seluruh masyarakat Kota Biru yang hadir pada kesempatan ini. Mari kita semua panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan, karena pada kesempatan yang baik ini kita semua boleh berkumpul di sini dalam keadaan sehat dan selamat. Pagi hari ini kami dari Detun datang ke sini, Kodiasur Maluksia ya Desa Kota Biru, atau Liefuan Ida, Liefuan Diat, tentang bagaimana haliku Naisia, bagaimana ita haliku malu, iha itakan desa ya itakan raya adatnya. Jadi kami mainnya loh saat halurin malu, tetapi kami datang mengajak kita semua untuk melakukan cara-cara hidup sehat, melakukan cara-cara hidup beragama yang baik, cara-cara mendidik anak-anak kita yang baik, supaya kalau bele lawari kita siapa ikus, siapa bele dari emamak matenek, emamak berguna, bodik siakan rai, bodik rai itak Malaka atau bodik rai Indonesia Tomat. Ya kita tahu sama-sama bahwa stunting ini di NTT adalah menjadi salah satu kondisi kronis yang dialami anak-anak kita, dan stuntingnya ita yang NTT yang paling tinggi di Indonesia. Masa itu mesti hakes tentang stuntingnya. Stuntingnya ini kan akibat bisa bermacam-macam. Ya, pertama luar konsia si isi dia, si kan ukuran tinggi nemos sama no anak normal sia. Si kan keputak mos lalu ngetenek. Jadi siapa sekolah pasti mereka kurang berhasil. Ya, karena ini akan berpengaruh pada tingkat kecerdasan anak dan masa depan anak-anak kita. Karena itu kami mayo si Betun, kami program utama daripada program PKK ini utamanya adalah penanganan stunting. Stunting ini kondisi kesehatan pada anak-anak kita, ya, yang mengakibatkan anak menjadi pendek, anak menjadi bodoh, tidak cerdas, dan anak mudah sakit. Penyebabnya kasar stuntingnya dari baita, khususnya itu ya MNTT nih. Ya. Sebenarnya kita khusus di Malaka, kita ada urut sementara ini kita berada pada urutan ke-15. Ya. Ada nomor 1 itu TTS, nomor 2 TTU, nomor 3 DELU kalau saya tidak salah. Tapi kita bersyukur karena kita masih berada pada urutan ke-15 di seluruh NTT. Ya. Meskipun kita punya angka juga masih cukup tinggi. Laporan terakhir bulan Agustus tahun 2021, angka kita masih berada pada angka 31,4% stuntingnya di Kabupaten Malaka. Ini sangat tinggi. Ya. Jadi artinya kalau misalnya lawari kita yang seluruh Malaka jumlahnya 10.000, berarti masih ada 310 anak yang mengalami stunting. Ini contoh saja. Ya, kalau lebih dari itu berarti angkanya akan lebih tinggi. Tasa bela dari stunting. Ini stunting ini penyebabnya yang pertama kan kita tidak bisa mengasuh anak-anak kita dengan baik. Lebih poha hak mak dia pak lamariksia. Hori saya kabularan tahun ya, mori sampai dengan umur 6 atau 8 tahun.
kalau tidak diberi makanan dengan benar, pola makannya tidak baik, pola asuhnya tidak baik, ya, maka anak ini akan mengalami apa yang kita sebut dengan kurang gizi. Jadi setelah T itu menaikkan berat badan, menaikkan umur, tidak normal, tidak sesuai dengan ukuran normal anak-anak yang gizinya baik. Nah, kalau kita musiknya terus, anak ini bisa beralih status gizinya menjadi gizi buruk. Gizi buruknya dia lebih jelek lagi daripada gizi kurang. Kalau musik terus itu tidak tangani, nia atau dari apa yang kita sebut dengan stunting. Ini akibat akhirnya dan berakibat pada tingkat kecerdasan anak-anak dan juga ukuran tinggi dan kondisi kesehatan secara umum. Jadi ami urusan fetosia, jadi ami lebih baik atau kata ami fet manusia supaya halikuna asihal dia, fohahak mabdia, tan kita sebenarnya irai terai malakane, kita lebih susah hak sebenarnya. Teles kalabe. Kita tidak susah karena rai terne subur. Taman sasa moris, kuda sasa mos dadi, tua mos nowen, taman sasa mos no isin, tos no isin. Jadi harusnya kita tidak usah kelaparan. Kita tidak boleh ada sampai terjadi kurang gizi. Ini kurang gizi ini terjadi kan kita kurang matenek atau olah makanan kita. Itu mau diwain, itu mau fehek wain, mau batar wain, mau modo wain, fehek taman mos wain, itu taman bayam, bunga, ya, itu juga bisa hidup. Dan ini adalah sumber gizi buat keluarga. Karena itu ahli masih PKK kita ada 4 program Pokja yang bisa menghimbau masyarakat, menggerakkan masyarakat untuk memanfaatkan tanaman pekarangan sehingga kita tidak harus selalu beli. Modal itu ini dia selalu sosok modal kalah ya itu sosok modal kayak wortel itulah hoto jadi itu mesti sosa. Kembang kol harus beli karena kita tidak ada, tapi bayam, labu, pucuk singkong, firtahan, nah itu sosa toh? Atau mau sosa ini wain? Sosa. Kan itu wain ini tinggal kita olah. Kudrubu, ini sosa kalah ya? Sosa tadi itu orang di toast itu tinggal mengolah. Sekarang bagaimana kita olah supaya makanan ini enak dimakan, enak dikonsumsi oleh anak-anak kita. Bapak tidak bosan, anak-anak tidak bosan, mama tidak bosan, sehingga makanan itu menjadi makanan yang bergizi. Kita hawain, isi dia, lawarik simos, gizi mos, iya. Nun ya kalare. Jadi contoh, pudi, pisang, pudi luar. Pudi luarnya kan kita kebanyakan itu tein itu. Coba mama sih tein dia. Terus hancurkan. Kok dikeluru deh Saida, suka kerian makmos. Tahu tetak naan manuit ya, atau campur dengan telur jadikan perkedel. Ya, oh ini mau di luar, bapak udah nih kopi dia. Tapi orsi dulu potato, mau di luar mak resina, mama naga ya, kahur masin uit, kahur merica uit. Tahu masak kok uit supaya dia ada rasa. Habis itu kasih telur. Bentuk jadi perkedel, tahu perkedel kan ada mamas ya. Katanya tahu nak kebuat nesa. Nah, mirip begitu. Nah, habis itu goreng sedikit. Jadi itu buat lauk makan siang. Ya, tuan tedik sayur pucuk labu misalnya. Dari bidang tim keseh. Hal sederhana saja, ya. Tidak usah terlalu mewah-mewah. Ya. Butter fully. Ya, kalau kita makan saja baik, itu makanan khas kita. Ya, tapi kalau mau diolah sedikit, ini dua ikalanya. Nah, nu parut kelapanya, baternya kita teh Indian, ya, kemudian kita apa namanya togi, nah, atau diluluh ya. Sudah itu siapkan di satu piring, ambil kelapa parut, taruh sedikit
gula air taruh dan itu menjadi suatu kudapan yang lain. Lebih enak? Iya, pasti lebih enak. Kalau mau kelaparan yang pasti lebih enak. Jadi Bapak tidak harus selalu makan jagung rebus begini, ya. Atau kalau Bapak ketoma kita tein dia supaya dia bergizi, kasih kacang hijau, ya. Kasih pucuk labu. Kalau ada daun merungga, jadi bakar tenta sepian, hoha ipian. Ambil 1 genggam daun merungga, hatama babak dana, 5 menit, silakan dimakan. Nilai gizi daripada merungga itu luar biasa, ya. Nah, ini anak-anak kecil mau, ini kan nala bele makrawari, misalnya 1 tahun, 2 tahun kan belum bisa makan jagung. Ambil saja kuahnya, ya, kasih anak itu untuk dia makan, dia minum. Itu sudah bernilai gizi. Jadi kan anak loloron, ya, tidak harus daging, tetapi dengan kita mengolah berbagai macam sayur, berbagai macam olahan makanan lokal kita, ini bisa kita sudah membuat satu hidangan menu makanan yang bervariasi sehingga itulah bosan. Nah, tapi terus terang, mama sih mesti berdinas. Ya, jadi Bapak sih makin Indonesia, Kukusia dan Tosiel, Bapak dong yang ada di sini, jangan sekali-sekali bikin mama sakit hati, ya. Karena mama tidak mau olah makanan nanti. Ya, kalau Bapak lihat mama dia nilai batu osko tupatia di turbania yudi leon, ini nak kai saida. Main usaha hak no, tensa. Kan orang mau Bapak dia mama dia soalnya. Ya, atau mama kan tan kenarak turba soru lah dari. Toh lor mau dia lah bergerak. Lawari setanis musuh tanah latihan, ambil sama suruh tadi lu marah beta. Iya toh, jadi seperti itu. Jadi keharmonisan di dalam keluarga perlu, ya. Jangan Bapak yang menelan itu mai nih tahu mama mau sedia. Tirun botu, nah, mama lono itu ya. Mama juga begitu. Kalau Bapak pulang dari sawah, dari kebun, ini kebun ya pasti ya. Pilih stos mai, mama siap dia no teh wanida, no kopi wanida, terus no hoodie, bukan hanya pisang goreng, tetapi buatlah dalam bentuk lain, ya. Nanti Mama Wakil itu lebih tahu karena beliau rajin mengolah makanan, ya. Jadi itu diolah makanannya supaya bisa jadi makanan bentuk lain yang kita lihat kita sudah tertarik untuk makan, ya. Lama reaksi mos nare, enak ternyata mama tein perkedel ternyata hawa nonaan padahal hanya ada telur misalnya, ya. Nah, jadi itu kecukupan gizi ini sangat penting untuk anak-anak kita. Penyebab stunting yang lain adalah karena kebersihan diri dan kebersihan lingkungan. Ibu sekretaris nakes ya, naksa kita sering kerengut, mak kita pakai body fasidikan, body fasifaru, body haris, kita harus siklerek kok. Sulit memang di kara. Nah, ini menjadi sumber penyakit. Itu juga harus dibersihkan. Karena kalau lingkungan kita tidak bersih, anak-anak juga akan mudah sakit. Ya, air rahun. Nah, ini banyak diuk lain ya. Nak lelas ini ya, nih nak diuk ini ya. 5 foto to ufatun no no air rahun. Foto orsine mama teh mostia bolu nelet badan. Ini masih 5 kali. Nafas ini kalau hati ya sini bang habis. Padahal itu tangannya dia tadi banyak ada debunya. Iya arahune no kuman wain. Ini mana orsida kabun moras. Orsida sakit tenggorokan. Isi manas, nearkus, tan arahun wain. Ya. Jadi ini harus kita perhatikan. Hal-hal kecil tapi kita biarkan. Ya, nah ini jadi saya harapkan supaya ibu-ibu terutama yang sebagai kunci
fungsi daripada keluarga harus memperhatikan hal-hal yang bisa menimbulkan stunting. Nah, kemudian untuk kader kesehatan, saya harap masih ada di sini beberapa. Kader kesehatan di meja 4 selalu ada untuk penyuluhan, ya. Jadi perhatikan anak-anak yang timbangannya tidak naik atau malah turun, harus selalu diberi penyuluhan. Dicari tahu kenapa timbangannya tidak naik, ya. Kan saya pulang tolong dengan timbangan saya, panggil orang tuanya, kasih tanyakan, kemudian kasih penyuluhan apa yang menyebabkan supaya ada jalan keluar, ya. Nah, yang berikut, kalau sudah terjadi stunting, sudah terjadi gizi buruk, sudah terjadi gizi kurang, apa yang kita lakukan? Tadi Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Desa sudah menyampaikan bahwa di sini ada 12 anak yang stunting. Benar kan Ibu? Ya. Dan yang gizi kurang 2 orang. Tidak ada gizi buruk. Ini bagus, ya. Nah, jadi kita jaga supaya yang 2 orang yang gizi kurang, dia tidak menjadi gizi buruk, bahkan menjadi stunting, ya. Kemudian yang sudah stunting, kita buat apa sekarang? Ibu Ketua Tim Penggerak PKK sudah ada program untuk penanganan stunting di Desa Kota Biru. Apa programnya Ibu? Artinya pertama kita menyampaikan itu pada orang tua dulu, sehingga mungkin yang pertama dari makanan, lalu kesehatan itu mandi pagi, sore, atur makanan untuk anak yang sementara karena itu, sehingga dari situ kami rencana untuk yang nakes sementara ada di wilayah 6 dusun ini ada, sehingga dari situ mereka juga bisa terus menerus dengan orang tua. Mungkin bulan yang akan datang ini kita lihat lagi apa dia kurang atau tetap. Baik, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK, ini saya perintah yang sudah stunting segera buat PMT. Ini hanya 12, gizi kurang cuma 2, ya. Ambil dari dana desa, Bapak Sekretaris Desa, bilang kepada pejabat desa, ya. Ibu Ketua Tim Penggerak PKK bilang segera harus ditangani stunting, ya. Jadi itu Bapak Gubernur sudah standarkan bahwa kita harus menurunkan angka stunting di 2024 itu kalau bisa di bawah 10%. Ini pekerjaan tidak mudah, ya. Pekerjaan tidak mudah. Sekarang saja kita masih di 31,4%. 2024 kalau mau turun sampai di bawah 10, ini kita harus kerja jungkir balik, ya. Bapak Desa, Ketua Tim Penggerak PKK bersama pengurus, petugas kesehatan, kemudian masyarakat desa harus kerja sama-sama. Segera Ibu, saya minta awal bulan April Ibu sudah mulai PMT di Desa Kota Biru, ya. Saya tidak mau pakai tunda-tunda, ya. Bapak Sekdes tolong sampaikan kepada penjabat, kalau penjabat masih begini, bilang ini harus segera dilakukan. Dana desa segera dipakai disisihkan untuk PMT anak-anak yang stunting. Kalau tubuh kita punya masyarakat, Ibu, biar Ibu evaluasi sampai tahun depan juga tidak akan turun, kecuali datanya dirubah di main-main, ya. Jadi harus ada tindak nyata, tidak bisa kita omong saja, ya. Tidak bisa kita omong saja, harus buat sesuatu, ya. Nah, ini saya lihat Ibu Tim Penggerak PKK Kecamatan ini ada ide yang banyak dan aktif. Jadi semoga ini bisa mendapat tuntunan dari Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan, ya. Bekerja bersama-sama. Karena ini di PKK Kecamatan pun sudah ada tim. Jadi untuk pemberian makanan tambahan, pengolahan makanan bisa ke tingkat kecamatan dulu. Ya Ibu, siap ya? Siap, baik, terima kasih. Ya, jadi itu beberapa hal yang kami sampaikan. Kegiatan Pokja yang lain sudah disampaikan oleh Ibu Sekretaris, saya tidak akan ulang lagi. Cuma ini saya ingin tegaskan tentang penanganan stunting di setiap desa, ya, karena ini menjadi tanggung jawab kita semua. PKK sebagai mitra pemerintah
kita seutuhnya kita mendukung program pemerintah. Karena itu kami turun ke semua desa. Ini desa yang ke-40 sekian dan ini desa kedua di wilayah Kecamatan Kobalingga Timur. Jadi saya harap kerjasama yang baik daripada semua tim penggerak PKK dari tingkat desa sampai kabupaten untuk menggiatkan, menggalakkan, memerangi stunting yang menjadi momok kita bertahun-tahun. Ya, kalau kita tidak mulai sekarang, itu tidak akan kita lihat hasilnya. Kalau kita mau penyuluhan saja, kita kasih omongan, masyarakat jawab kita dengan omongan. Terus tindak nyatanya apa? Ya, jadi saya minta tolong semua lini diaktifkan, digerakkan untuk penanganan stunting ini. Ya, ini kita perang melawan stunting. Kita belum ada musuh sekarang, tapi musuh kita yang terbesar adalah stunting. Jadi mari kita bekerja bersama-sama. Hukun sia, dato sia, mata sia hotu, itu Tuhan Bedesa, Tuhan Bapak Sekdes, supaya mereka bisa kuat dan karena mendapat dukungan dari masyarakat desa, maka kegiatan ini saya yakin akan berhasil. Nanti setelah edukasi PMT 3 bulan, petugas kesehatan coba diukur kembali apakah ada perubahan atau tidak. Minimal berat badan anaknya naik. Nah, ini karena sudah tahu alamatnya, namanya siapa, alamatnya di mana, umurnya berapa, gampang untuk diintervensi. Ya, jadi Medan tidak menjadi kendala. Ya, ini namanya kita sudah ditugaskan, ASN itu siap kerja dimanapun, jadi tolong dibantu. Ya, jadi saya minta petugas kesehatan juga membantu sepenuhnya ya untuk penggalakan kegiatan memerangi stunting ini. Tidak dilepas saja kepada Bapak Desa dan Ibu Ketua Tim Penggerak PKK, tetapi seluruh kekuatan yang ada di desa kita gerakan untuk memerangi stunting ini. Ya, Ibu sekali lagi saya tegaskan 1 April Ibu sudah harus mulai dengan PMT bersama seluruh kader, seluruh pengurus Pokja yang ada di Desa Kota Biru. Baik, jadi hanya ini yang bisa saya sampaikan. Oh ya, saya lupa untuk kegiatan menenun tadi Mama Wakil sudah sampaikan. Nah, ini di awal kita punya program adalah menenun, ya, menggiatkan kegiatan menenun supaya meningkatkan ekonomi keluarga sehingga bisa mencegah terjadinya stunting baru. Ya, jadi tolong menenun dengan giat, menenun dengan baik. Kalau kualitasnya bagus, sesuai kami punya standar, kami beli kembali. Tidak usah takut, ya. Jadi menenun yang rajin sesuai dengan apa yang tadi sudah dianjurkan oleh Ibu Wakil. Saya kira ini saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak untuk penyambutan yang luar biasa ini, persiapan untuk kedatangan kami, dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya akhiri dan selamat siang.